Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma ahyina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wat taqwa ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat. Mudah-mudahan senantiasa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bersyukur, bersabar, dan istiqamah dalam mentaati Allah dan mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dikatakan dahulu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas salah satu hadis yang disampaikan oleh Sayyiduna Maulana Muhammadun SAW. Itu hadis yang ke-28 daripada rangkaian ataupun kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah ta'ala, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadisun hasanun sahih. Sebuah hadis yang berisi tentang ketaatan. Karena salah satu kata kunci yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah salah satunya adalah ketaatan. Nabi dalam hadis ini dikatakan memberikan nasihat, mau'izah kepada sahabat-sahabatnya. Dan subhanallah adalah Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan mau'izah membuat hati mereka wajilat minhal qulub, tersentuh, tergetar. Hati mereka terguncang dengan nasihat yang disampaikan oleh Nabi, sehingga hati mereka yang tergetar tersebut, tersentuh tersebut, menyebabkan juga air mata pun mengalir. Wa zarafat minhal uyun. Sahabat berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Seolah-olah ini adalah nasihat terakhir. Fa'ausina, berikanlah kepada kami nasihat, tausiah, ingatkan kami.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat ta'ah." Saya mewasiatkan Anda untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal, Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Kemudian saya pun berwasiat kepada Anda untuk was-sam'i wat ta'ah, mendengarkan, taat dan patuh, mungkin bahasa saya. Kita dengar, taat dan patuh kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin Anda seorang wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, sekalipun yang menjadi pemimpin Anda adalah seorang budak. Karena mereka yang hidupnya dipanjangkan oleh Allah, yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, maka Anda akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan khilaf yang banyak. Terus bagaimana sikap, bagaimana nasihat Nabi ketika seorang mukmin melihat ikhtilafan katsira? Maka hendaklah Anda, maka alaikum bisunnati, berpegang teguhlah, maka engkau jadikan sunnahku sebagai panduan dan pedoman. Begitu juga sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khulafa'ur rasyidin, penggantiku, mereka ar-rasyid, orang-orang yang baik, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhnya, kalau perlu addu 'alaiha bin nawajiz. Apa itu addu 'alaiha bin nawajiz? Anda gigit dengan gigi geraham Anda, gigi yang paling kuat yang Allah berikan tersebut, untuk menggambarkan kita berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammadun mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang baru, karena fa inna kulla muhdatsatin, perkara-perkara yang baru tersebut adalah sebuah bid'ah, hal yang baru atau hal yang wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah tersebut adalah dhalalah, kesesatan. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita dengar, walaupun mungkin enggak secara utuh, tentang kull bid'ah wa kull bid'atin dhalalah, yang sering disampaikan. Kesempatan kali ini, sebelum kita membahas tentang redaksi hadis tersebut, yang menjadi kata kunci juga sebelum hadis tersebut, apa itu yang dikatakan usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah. Saya wasiatkan Anda untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebagaimana di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ini yang penting ini di sini. Inilah yang pertama kali diucapkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat minta ausina, kemudian kata Nabi, usikum bitaqwallah. Modal ketakwaan. Modal takwa. Inilah takwa yang dijadikan ra'su kulli syai'in, pedoman ataupun induk, hal yang penting, kepalanya segala sesuatu. Karena takwa itu yaitu dengan kita imtisalil awamir, melaksanakan perintah, wajtinabun nawahi, menjauhkan larangan, berdasarkan ala ilmin wa basirah, ala ilmin wa basirah, berdasarkan ilmu, pengetahuan, berdasarkan apa yang disebut dengan dalam ayat ini basirah, pemahaman yang baik. Sehingga ada sebuah keterangan juga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dalam menafsirkannya adalah yang namanya usikum bitaqwallah, maksudnya adalah bagaimana kita menyembah Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk dan ilmu, tarju thawab Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah dengan kita meninggalkan yang diharamkan juga ala nurin min Allah. Ketika kebaikan kita mengharapkan pahala, ketika kita burukan yang kita tinggalkan gara-gara kita nakhsha, kita takut siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini juga menyebutkan selain apa yang dikatakan usikum bitaqwallah, hadis ini juga menyebutkan was-sam'i wat-tha'ah. Was-sam'i wat-tha'ah. Apa itu was-sam'i wat-tha'ah? As-sam' mendengar, at-tha'ah itu patuh dan taat. Kepada siapa? Tentunya kepada ulatul umur. Sebagaimana Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amr. Karena mereka-mereka yang Allah amanahkan, titipkan kepadanya, bagaimana mereka memimpin, membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dahulu, ketika Rasulullah hidup, ya Rasulullah lah yang didengarkan dan ditaati. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini, kalau nggak ikutin sunnahku, maka ikutilah sunnatil Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin. Sunnah mengganti penerusku, orang-orang ar-rasyid, orang-orang yang baik, yang mendapatkan petunjuk. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Al-Khattab, sahabat Utsman bin Affan, begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita ini yang pentingnya di sini. Yang pentingnya di sini yaitu apa? Takwa kepada Allah. Kemudian ketika kita melihat banyak ikhtilafan katsira atau setelah takwa adalah as-sam'i wa ta'ah. Kita dengar, kita tunduk, kita patuh, terlebih ketika kita menyaksikan banyak apa yang disebut dengan ikhtilafan katsira. Pada siapa kita taat? Kepada mereka-mereka yang dibebankan kepemimpinan umat Islam. Sebagaimana dahulu contohnya adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Ini yang disebutkan sangat tegas di dalam hadis ini tentang takwa kepada Allah, tentang as-sam'i wa ta'ah, dengarkan dan taat, tentang ngikutin sunnah Nabi dan sunnatul Khulafa Ar-Rashidin, tentang addu 'alaiha bin nawajiz, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan al-Khulafa Ar-Rasyidun dengan sekuat-kuatnya. Kalau perlu yang digambarkan, kalau perlu kan kita mungkin untuk menggambarkan kekuatan ataupun kesungguhan, kalau perlu dengan addu 'alaiha bin nawajiz. Kemudian yang lain yang diingatkan kita agar dari yang dikatakan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, tentunya yang dimaksud ini kata para ulama, perkara-perkara yang baru yang menyelisihi sunnah Sayyidina Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena jika ada muhdatsatul umur dan dia menyelisihi, dan ini yang disebut dengan wa kullu bid'atin dhalalah, bid'ah yang dikatakan dhalalah, sesat. As'alullah salamata wal afiyah. Nah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis ini dengan tegas. Selain yang tadi disebutkan yaitu dengan usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Kemudian juga disebutkan was-sam'i wat ta'ah kepada mereka yang Allah serahkan kepada kepemimpinan umat Islam ini. Maka di di hadis berikutnya kan disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun sekalipun yang jadi pemimpinmu adalah seorang budak. Karena kita kagak tahu kan, seiring dengan zaman, seiring dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat banyak tantangan. Salah satunya adalah ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak dalam segala macam urusan. Bisa jadi dalam akidah,
bisa jadi dalam amalan, bisa jadi dalam manhajnya. Dan ini yang terjadi. Bagaimana sahabat ridwanullah alaihim menjadi saksi ketika mereka hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW, mereka melihat langsung ikhtilaf, perselisihan, fitnah, bahkan asyurur, keburukan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Oleh karenanya, shadaqa Rasulullah SAW ketika menasihati kepada sahabat-sahabat agar bagaimana ketika dipanjangkan umurnya dan melihat ikhtilafan katsira, maka biar kita punya panduan. Kata Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati." Maka engkau ikutin sunnahku atau komitmen dengan sunnahku. Tentunya yang dimaksud dengan sunnah ini adalah yang jalan tariqah yang telah dicontohkan oleh generasi terdahulu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jangan kita membuat tabda'u bid'ah di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ajaran Allah terbebas darinya. Janganlah sampai kita keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala takhruju an syari'atihi. Begitu juga ketika kita berusaha memahami ayat berikutnya ataupun kitab berikutnya yang disebutkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, yaitu sunnah para khulafa ar-rasyidun. Contoh teladan petunjuk daripada al-khulafa ar-rasyidun. Khalifah ar-rasyidun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Pimpinannya adalah Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah itu sahabat Abu Bakar tidak mudah. Cuman di sini menjadi bekal bagaimana umat Nabi Muhammad itu sikap yang harus diambil kepada pemimpin, sikap yang harus diambil kepada mereka yang kepadanya diamanahkan urusan perkara ini adalah apa yang disebut dengan as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan patuh, mendengar dan melaksanakan. Ini yang jadi kata kunci dalam sesi kita pada kesempatan kali ini tentang hadis nomor 28. Kita taat kepada pemimpin, terlepas apakah status, walaupun bukan seorang dia keturunan pemimpin, tapi mungkin keturunan orang biasa, atau bisa jadi dari keturunan seorang budak. Sehingga dalam hadis ini disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dalam keterangan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang menjadi pemimpin kamu adalah seorang budak tersebut. Aisara amiran 'abd ay mamlukan. Terus tetap kita harus patuh dan taat, kemudian kita berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Kemudian bentuknya juga yang ditegaskan oleh Nabi dengan addu 'alaiha, artinya berpegang teguhlah dengan sunnahnya tersebut. Bin nawajiz, ya, gigi yang digeram atau yang untuk mengunyah tersebut. Dan ini bukan untuk digigit, bukan, tapi untuk menggambarkan betapa kita syiddatit tamassuk, sungguh-sungguh beneran sangat kuat berpegang teguhnya. Artinya seorang manusia dia dituntut untuk hamba Allah tersebut at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah sampai kalau perlu dengan aqsa adras, addu 'alaiha bin nawajis, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita setelah berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan sunnah tersebut, kita juga di sisi lain, jadi ada sebuah perbuatan yang diperintahkan, yaitu dengan
menggigit sunnah tersebut dengan sekuat-kuatnya. Di sisi lain, ada juga yang sifatnya meninggalkan perbuatan. Kalau tadi apa yang disebut dengan adu alaiha, melakukan sebuah perbuatan, di sisi lain juga ada perintahnya adalah dengan meninggalkan perbuatan. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkanlah perkara-perkara yang baru-baru tersebut, muhdatsat. Wal murad bisyu'un syu'unad din, tentunya perkara-perkara itu dalam urusan agama, bukan perkara-perkara al-muhdatsat dalam urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena ada perkara-perkara baru yang dalam urusan dunia itu bermanfaat. Seperti saat ini kita melakukan kegiatan online, terus gara-gara online terus jadi bid'ah. Bukan itu, bid'ah itu yang dimaksud. Bid'ah yang dimaksud bukan bid'ah orang yang dikatakan berinteraksi dengan orang lain, enggak. Yang dimaksud di sini adalah yang urusan-urusan agama, syu'unuddin. Bukan perkara-perkara bau yang mana dia dalam urusan-urusan dunia yang pasti berkembang. Beda dari setiap zaman dengan zaman lain. Zaman kita dahulu, SD, SMP mungkin belum banyak apa yang disebut dengan gawai, handphone. Tapi sekarang anak SD aja, keluarga kita, anak kita sudah sangat familiar dan sangat akrab dengan device tersebut atau gawai tersebut. Maka yang dimaksud dengan jauhikanlah perkara-perkara yang baru, yang disebutkan adalah apa yang disebut dengan syu'un dunia, umur dunia. Karena kalau perkara yang dalam dunia saat ini, ya ada dua kemungkinan. Apa yang dikatakan dia benar-benar bermanfaat, dan juga ada di sisi lain yang dia dikatakan benar-benar ada keburukan. Yang dimaksud dengan kesesatan adalah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, al-muhdatsat fi umur din. Misalnya sholat yang udah ditetapkan 1 hari 1 malam 5 kali, kemudian ada yang menetapkan ini udah sholatnya ditetapkan jadi 2 kali, 3 kali. Inilah yang dimaksud dengan iyyakum muhdatsatil umur, ini sesat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena perkara yang baru yang tadi sesat tersebut, yang bertentangan, yang tidak memberikan kebaikan, dan dia menyelisihi ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan wa kulla bid'atin dhalalah. Maksudnya adalah kulla bid'atin fi dinillahi azza wa jalla. Kalau ada perkara yang baru dalam urusan agamanya Allah Subhanahu wa taala, nah misalnya salat subuh jadi 1 rakaat ataupun 2 rakaat, ini yang kita mohon Allah Subhanahu wa taala dilindungi, sehingga ketika ada kasus kondisi keadaan yang kita dituntut untuk bersikap, maka nasihat Nabi Muhammad SAW ini adalah menjadi sebuah panduan dan guidance bagi kita. Karena di hadis ini jelaslah Sallallahu Alaihi Wasallam selain mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, juga beliau mewasiatkan kita untuk as-sam'i wa ta'ah, dengar, tunduk, dan patuh. Terlepas siapa yang menjadi pemimpinnya. Kalau kita dalam posisi yang dipimpin, sekalipun pemimpinnya itu menurut kita di bawah ataupun levelnya kurang dan lain-lainnya tersebut, tetap dalam hal kepemimpinan, prinsipnya, sikapnya yang disampaikan adalah as-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ini kata kunci yang tadi disebutkan adalah as-sam'i wa ta'ah. As-sam'i wa ta'ah, mendengar, as-sam' itu patuh, at-ta'ah tunduk. Dan ini nggak mudah. Ini tidak mudah.
Ini tidak mudah untuk mendengar dan taat dan patuh. Tidak usah sampai kepada pemimpin. Wa in tamalkum abdun. Kadangkala dalam lingkup yang lebih sederhana, yang lebih kecil, yang lebih ringan, bagaimana dengan keluarga kita, kemudian bagaimana dengan orang-orang sekitar kita. Apakah kita bisa as-sam'i wa ta'ah dalam kondisi-kondisi keadaan-keadaan memang yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam hal kerjasama kebaikan, proyek-proyek yang dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan tidak hanya kepada ulatul umur, tapi juga langsung apalagi kepada orang-orang yang mendapatkan pemberian bantuan-bantuan tersebut. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis juga disebutkan apa yang dikatakan bagaimana salah satu bentuk ketaatan itu adalah kita mengikuti sunnah orang-orang terdahulu, dalam hal ini al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita juga harus mendengarkan dan patuh. Karena kalau enggak, kita akan tergoda, kita akan menghadapi tantangan-tantangan, kita menghadapi cobaan-cobaan yang banyak di sini. Bisa jadi kita dikalahkan ataupun bisa jadi kita sulit untuk yang dikatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ada urusan-urusan yang kita punya keinginan, hajat, dan kemauan, perkara-perkara yang baru tersebut. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kepada seorang pemimpin, ketaatan kepada orang yang menjadi rais, orang yang jadi penguasa dalam sebuah komunitas, menjadi sebuah keharusan. Karena dia menjadi kunci kebaikan, dan dia juga adalah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bingung bagaimana cara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menjelaskan dengan sederhana bentuk ketaatan kepada Allah adalah dengan as-sam'i wa ta'ah, mendengarkan dan taat kepada pemimpin sekalipun dia adalah seorang budak. Ini kata kuncinya adalah as-sam'i wa ta'ah. As-sam'i wa ta'ah. Itu dengan mendengarkan dan taat. Kalaupun misalnya kita punya perbedaan, kita punya perspektif, kita punya beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, dalam hal ini situasi, kondisi perlu diperhatikan. Dalam hal ini, jika kita punya pemikiran berbeda, tidak langsung kita menyelisihi. Karena di dalam sebuah komunitas, organisasi, yang menjadi kunci keberhasilan adalah kekompakan dan komitmen, dalam hal ini kepada pemimpin, mereka yang dipercayakan menjadi pemimpinnya tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini yang dikatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun tersebut. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpin, taat kepada ulatul umur, dalam hadis ini dengan tegas disebutkan, bahkan menjadi bukti, bisa menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada pemimpin menjadi indikator bagaimana komitmen kita dan kepatuhan kita pada komunitas tersebut, kepada organisasi tersebut, kepada kelompok tersebut. Bisa kita bayangkan ayyuhal ikhwah, jika dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, tidak ada pemimpinnya. Jika dalam sebuah komunitas, kelompok tersebut tidak ada yang dijadikan pemberi keputusannya, Anda akan bayangkan betapa
akan sulitnya betapa banyaknya masalah-masalah yang timbul karena manusia dengan kecenderungannya, dengan perbedaannya punya pertimbangan-pertimbangan, keinginan-keinginan yang belum tentu dengan mudah dapat ditersatukan. Nah, hal ini ketika Sayyidina Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, wabil khusus dalam urusan-urusan agama yang dia hanya menyebabkan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Sebagaimana kita tahu, perselisihan dalam beberapa tema-tema topik agama bukan hanya hari ini kita lihat, kita baca, kita dengar, tapi sudah dari ratusan tahun yang lalu. Misalnya di bulan Rabiul Awal yang berhubungan dengan Maulidu Khairil Bashar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada pihak yang mendukungnya, ada pihak juga yang menyelisihannya, menolaknya. Terus bagaimana? Nah, kita taat kepada apa yang dikatakan alaikum usikum bitaqwa azza wa jalli was-sam'i wa ta'ah. Saya tidak akan bicara tentang hukum status. Dengan tersebut, saya ingin mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dari dahulu sampai sekarang. Terus bagaimana dengan perbedaan tersebut yang ada? Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri, menjaga lisan, menjaga hati, sehingga ketika kita tidak menyetujui perbuatan tersebut, itu cukuplah dia ada perasaannya. Dan pun sebaliknya, ketika kita menyetujui dan menyaksikan orang yang tidak menyetujui tersebut, kita juga menjaga diri kita untuk tidak menyakitinya, menghormatinya tersebut. Apa yang ingin dikatakan adalah sebuah penghormatan masing-masing dan berusaha memahami dan memaklumi masing-masing tanpa harus merendahkan diri kita dengan melakukan ataupun mengungkap, mencaci dan semisalnya. Kita jaga lidah kita dari melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azzani Allah wa iyyakum. Sebelum diakhiri kajian singkat ini tentang hadis yang ke 8 as-sam'i wa ta'ah, maka kembali saya ingin bacakan hadis tersebut dari sahabat Abi Najih al-Irbad bin Sari radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rahul Imam Abu Dawud wal Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala wa qala haditsun hasanun sahih. Bagaimana juga di dalam hadis ini menggambarkan nasihat yang secara berkala disampaikan oleh Rasulullah dan bagaimana sikap para sahabat ridwanullah alaihim yang memohon kepada Rasulullah tausiah. Dan bagaimana petunjuk Nabi, bagaimana nasihat tausiah yang disampaikan oleh Nabi adalah usikum bitaqwallah azza wa jalla. Ini yang pentingnya di kata-kata takwa, karena dalam takwa tersebut banyak pelaksanaannya, bentuk-bentuk pelaksanaannya. Dalam hal ini misalnya salah satu bentuknya adalah dengan kita as-sam'i wa ta'ah. Dan dalam hal lain sesuaikan dengan kondisi yang mana kita situ bisa menilai ataupun meyakini perbuatan yang dilakukan bagian daripada usikum, mengamalkan ataupun mempraktekkan wasiat dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana saking tulusnya Nabi Muhammad menyampaikan, saking tulusnya sahabat-sahabat menerima nasihat tersebut, sehingga yang dikatakan dalam hadis wajilat minhal qulub,
wa dharafat minhal uyun. Nasihat tersebut dapat menggetarkan hati-hati dan sanubari daripada para sahabat ridwanullah alaihim. Dan di sisi lain nasihat tersebut yang dapat karena tulusnya yang menyampaikan dan menerimanya, sehingga dengan mudahnya interaksinya emosional yang terbangun menyebabkan dia juga dikatakan wa dharafat minhal uyun. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang hatinya dilembutkan, sehingga ketika dinasehati oleh saudaranya, saya dinasehatin oleh orang lain, ya Abdul Mughni usika bitaqwallah, kemudian saya terima, kemudian kalau perlu bisa sampai yang dikatakan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun, hati itu menjadi tergetar karena harapan dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga air mata pun bisa mengalir karena interaksi emosional yang terbangun, mendengarkan nasihat dan ketulusan daripada Nabiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadza billahi taufik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hadis singkat ini memberikan kepada kita keyakinan dan kemantapan untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan salah satu bentuk indikator ketakwaan kita kepada Allah adalah yang dikatakan as-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Mendengar, kita tunduk dan patuh kepada pemimpin. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.